Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya, Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem alfabet dalam bahasa isyarat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tunarungu wicara. Namun memang di channel ini sangat jarang sekali saya membahas mengenai tunarungu wicara karena saya harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum saya membuat sebuah konten seperti itu. Jadi mungkin kalau semisal untuk konten tunarungu wicara kalian memiliki saran atau ide-ide, bisa tuliskan di kolom komentar saja. Nanti kami akan mengusahakan untuk membuatkan kontennya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti apa sih huruf alfabet dalam bahasa isyarat? Yang pertama, huruf A. Huruf A kita melakukan seperti ini. Lalu kemudian kita sambungkan menjadi seperti ini. Ini adalah huruf A dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf B kita lakukan dengan tangan kiri, yaitu telunjuk dengan posisi seperti ini, tegak lurus. Kemudian tangan kanan posisinya seperti ini, 3 jari, dan kemudian disambungkan seperti ini. Ini adalah huruf B dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf C kita hanya melakukan dengan satu tangan, yaitu tangan kanan seperti ini. Ini adalah huruf C dalam bahasa isyarat. Huruf D kita lakukan hal yang hampir mirip dengan huruf B. Kita lakukan dengan jari telunjuk tegak ke atas dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan membentuk seperti huruf C dan disambungkan seperti ini. Ini adalah huruf D dalam bahasa isyarat. Huruf E hanya menggunakan tangan kanan saja dengan posisi 3 jari miring seperti ini. Ini adalah huruf E dalam bahasa isyarat. Huruf F kita lakukan dengan jari telunjuk tegak lurus dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan membentuk 2 jari dan dimiringkan seperti ini, lalu disambungkan seperti ini. Ini adalah huruf F dalam bahasa isyarat. Huruf G kita kepalkan kedua tangan kita dan kemudian kita tumpuk dengan posisi tangan kanan berada di atas. Ini adalah huruf G dalam bahasa isyarat. H kita lakukan dengan jari telunjuk di pada tangan kiri kita, kemudian 2 jari pada tangan kanan dan diposisikan seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Ini adalah huruf H dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf I kita lakukan dengan jari kelingking pada tangan kanan kita seperti ini. Ini adalah huruf I dalam bahasa isyarat. Huruf C hampir sama dengan huruf I, hanya saja kita memutarnya ke bawah seperti ini. Sekali lagi. Ini adalah huruf C dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf K. Huruf K kita melakukannya dengan telunjuk pada jari tangan kiri kita dengan menghadap ke atas seperti biasa. Kemudian tangan kanan diposisikan seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah huruf K dalam bahasa isyarat. Huruf L kita melakukannya dengan tangan kanan saja, membentuk dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Ini adalah huruf L dalam bahasa isyarat. Huruf M, buka jari kita di tangan kiri seperti ini, kemudian 3 jari pada tangan kanan kita dan tempelkan ke telapak tangan seperti ini. Ini adalah huruf M dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf N, hampir sama dengan huruf N, lakukan dengan tangan kiri dengan posisi seperti ini, lalu tangan kanan dengan 2 jari, jika M dengan 3 jari, maka N dengan 2 jari, kemudian tempelkan ke telapak tangan kiri kita. Ini adalah huruf N dalam bahasa isyarat. Kemudian O. Huruf O kita bisa melakukannya seperti ini, seperti oke, ya. Seperti ini, atau kita bisa melakukannya seperti ini dengan jari-jari tertutup. Ini adalah huruf O dalam bahasa isyarat, bisa seperti ini atau seperti ini. Kemudian huruf P. Seperti hal yang biasa, tangan kiri kita posisikan seperti ini. Kemudian ibu jari dan jari telunjuk kita bentuk seperti ini. Lalu kita sambungkan seperti ini. Ini adalah huruf P dalam bahasa isyarat. Kemudian Q. Tangan kiri membentuk seperti oke, seperti bulatan. Kemudian tangan kanan seperti cantelan seperti ini. Lalu kita paskan di lubang pada tangan kiri kita. Ini adalah huruf Q dalam bahasa isyarat. Huruf R. Huruf R kita lakukan dengan tangan kanan seperti ini, seperti menjentikan jari seperti ini, tapi tidak usah terlalu kuat seperti ini. Sekali saja,
Ini adalah huruf R dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf S. Nah, huruf S kita membentuk dua huruf C dengan tangan kiri dan kanan, lalu kita posisikan seperti ini dengan tangan kiri berada di atas. Kemudian huruf T, tangan kiri menggunakan jari telunjuk yang menghadap ke atas, kemudian tangan kanan membentuk yang horizontal seperti ini. Ini adalah huruf T dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf U kita lakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk pada tangan kanan kita, lalu kita posisikan seperti ini. Ini adalah huruf U dalam bahasa isyarat. Kemudian V. V kita cukup menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dan diposisikan seperti ini. Ini adalah huruf V dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf W. Bagaimana huruf W? Huruf W kita lakukan dengan kedua tangan kita seperti ini, dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu kita sambungkan seperti ini. Ini adalah huruf W dalam bahasa isyarat. Kemudian huruf X kita lakukan dengan jari telunjuk, kedua tangan kiri kanan kita, lalu kita silangkan. Bisa kiri di depan atau kanan di depan ya, bebas. Kemudian Y. Y dalam bahasa isyarat kita lakukan dengan tangan kiri dengan membentuk seperti ini, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian tangan kanan membentuk jari telunjuk dan kita usapkan ke antara ibu jari dan jari telunjuk seperti ini dari sisi belakang. Mohon maaf, seperti ini dari sisi belakang. Jika kita membentukannya dari sisi depan seperti ini adalah huruf Y dalam bahasa isyarat. Kemudian yang terakhir huruf Z. Kita bisa membentuknya seperti ini dengan satu tangan, seperti ular ya. Jadi Z dalam bahasa isyarat seperti ini. Lantas, bagaimana jika kita sedang makan atau sedang memegang barang? Apakah dengan demikian kita tidak bisa menuliskan dalam bahasa isyarat? Misalnya, kita mau menuliskan nama jalan, nama orang, nama tempat, atau dan lain sebagainya ketika kita membawa satu barang. Tentu saja bisa, karena ada sistem menggunakan satu tangannya yang disebut dengan SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, lalu apa yang kita pelajari tadi? Yaitu Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, lalu seperti apa sih bentuk SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia? Alfabetnya. Nah, ini dia. Huruf A kita lakukan dengan seperti ini. Nah, seperti ini huruf A. Kemudian huruf B kita lakukan dengan seperti ini. Huruf C sama dengan huruf Bisindo seperti ini. Kemudian huruf D kita lakukan seperti ini dengan jari telunjuk di tangan kanan. Kemudian huruf E kita lakukan seperti ini. Lalu huruf F seperti huruf O pada Bisindo seperti ini. Kemudian G seperti ini. Kemudian H dengan dua jari seperti ini. Kemudian I dengan jari kelingking sama dengan Bisindo. Kemudian huruf J seperti ini sama juga dengan Bisindo. Kemudian K kita rentangkan kedua jari kita, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian masukkan ibu jari di antaranya seperti ini. Ini adalah huruf K. Huruf L sama dengan Bisindo seperti ini. Huruf M kita lipat ibu jari dan jari kelingking kita seperti ini, lalu lipat ketiga jarinya ke arah dalam seperti ini. Huruf N sama saja, kita lipat dua jari dan ibu jari posisinya seperti ini, lalu lipat kedua jarinya. Ini adalah huruf N. O sama seperti Bisindo seperti ini. Kemudian P kita posisikan kedua jari seperti ini, lalu kita sambungkan dan kita bentuk seperti ini. Semoga terlihat jelas ya. Atau seperti ini. Ya, seperti inilah. Oke, kemudian Q seperti huruf G tapi menghadap ke bawah. Kemudian R dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu kita silangkan seperti ini. Kemudian huruf S kita kepalkan tangan kita. Nah, ini adalah huruf S. Kemudian T kita acungkan ibu jari kita dan jari telunjuk kita, lalu bentuk seperti ini. Ini adalah huruf T. Kemudian huruf U kita dengan dua jari seperti ini menghadap ke atas. Ini adalah huruf U. Kemudian V tinggal kita buka saja seperti ini, sama dengan Bisindo. Kemudian W dengan tiga jari seperti ini. Kemudian X yaitu dengan jari telunjuk menghadap ke atas lalu dibengkokkan seperti ini. Nah, ini adalah huruf X. Kemudian Y dengan jari dan ibu jari dan jari kelingking seperti ini.
kemudian Z menggunakan jari kelingking, lalu dibentuk huruf Z. Nah, itu dia teman-teman, kurang lebih sistem isyarat. Nah, itu dia teman-teman, kurang lebih sistem alfabet dalam bahasa isyarat, baik itu Bisindo maupun Sibi. Semoga video kali ini bisa kalian mengerti dan bisa dipelajari atau bisa memberikan ilmu baru untuk kita semuanya. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.